Halo semuanya, hari ini kita akan membuat bumbu dasar. Ini cocok banget loh buat persiapan Ramadan, supaya kita nggak males nyiapin sahur gitu kan. Atau buat ibu pekerja, atau buat yang punya balita. Dari sebelah kanan itu ada baceman bawang putih, ada bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, sama bumbu dasar merah. Untuk cara buatnya dan apa aja sih manfaatnya gitu kan? Langsung saja kita simak video selanjutnya. Yang pertama, kita akan membuat minyak bawang putih. Bahannya gampang sekali. Di sini saya siapkan 3 bonggol bawang putih. Lalu nanti ada minyak goreng sama alatnya kita butuh chopper. Atau nggak ada chopper juga nggak masalah, pakai blender juga nggak apa-apa. Tingkat halus sama kasarnya sesuaikan sama selera aja, nggak masalah. Nah, ini 3 bonggol bawang putih tadi yang sudah saya kupas. Ini mau saya chopper, lalu saya goreng. Gitu aja. Nah, ini yang udah aku chopper, kira-kira hasilnya seperti ini. Aku nggak suka yang terlalu halus banget yang gimana ya, masih sukanya yang ada teksturnya seperti itu. Siap kita goreng. Kita masukkan ke wajan. Lalu masukin minyak. Ini aku posisi kompornya mati. Kira-kira supaya bawangnya terendam. Seperti ini. Kita goreng pakai api kecil sekali, perlahan-lahan sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ini udah mulai panas ya minyaknya. Kita aduk sesekali. Udah kelihatan kan? Pastikan bawang kalian itu terendam sama minyaknya. Udah mulai berubah warna nih, udah semakin pucat, tapi dikit lagi ya, tapi jangan terlalu yang golden brown banget. Kalau nunggu golden brown banget kemudian apinya kita matiin, dia nanti gosong, soalnya kan minyaknya masih panas dan dia masih kayak ngegoreng gitu loh. Jadi dikit lagi, ini kita matiin bentar lagi. Nah, kalau warnanya udah seperti ini kita matiin kompornya. Dia nanti akan masih ada proses pemasakan lagi. Kan ini minyaknya masih panas. Jadi ngebrownkannya itu nanti pakai minyak yang panas ini, jangan pakai api. Dia nanti lama-lama coklat. Ini kita diamkan sampai minyaknya benar-benar dingin. Baru kita simpan di wadah kaca. Nah, ini udah lumayan dingin, udah nggak ada proses pemasakan. Kalian bisa lihat dia golden brown. Siap kita simpan.
Nah, sekarang kita mau bikin bumbu dasar putih. Bahan-bahannya yang pertama ini ada 2 bonggol bawang putih, kemudian ada bawang merah. Itu kalian bisa pakai bawang merah besar seperti itu, setengah buah, atau di mix kayak saya biasanya pakai seperempat bawang merah sama seperempat bawang bombay. Karena di sini nggak ada ya, apa namanya, yang bawang merah seperti biasa itu. Ada sih, cuman mahal banget. Jadi saya pakainya bawang merah yang seperti itu. Kalau kalian pakai bawang merah yang biasa, yang kayak di Indo biasa itu, bisa kalian perbandingkan 1:2. Jadi bawang putihnya itu misalnya satu bonggol isinya katakanlah 8 buah, itu kalian bisa pakai 15 sampai 16 butir bawang merahnya. Tapi kalau suka strong bawang putih kayak saya, itu bisa perbandingan 1:1. Misalnya bawang putihnya 7 butir, itu bawang merahnya juga 7 butir. Dan tambahannya lagi ada saya pakai 3 butir kemiri. Kalian bisa nambahin sesuai selera kalian aja segimana gurihnya. Semakin banyak kemiri, itu semakin gurih. Nah, ini semua nanti kita blender jadi satu, kemudian kita tumis sampai matang. Nah, ini hasilnya yang udah saya chopper, atau bisa kalian blender nggak masalah. Ini udah saya blender sama minyak, jadi tinggal kita tuang. Kita tumis sampai benar-benar matang, supaya dia lebih awet disimpannya. Kalian jangan ragu ya masukin minyaknya mau seberapa gitu. Kalau sepengalaman saya itu semakin banyak minyaknya justru dia akan semakin awet. Karena minyak itu kan pengawet alami. Asal kandungan airnya itu sudah benar-benar hilang. Jadi dia makin awet nanti disimpannya. Kalau misalnya tumisnya masih setengah basah gitu, masih ada kandungan airnya, itu dia nggak bertahan lama. Nah, ini kelihatan kan minyaknya udah mulai terpisah sama bawang-bawangannya. Ini tandanya airnya sudah mulai menyusut. Sudah mulai nggak ada. Nanti kita tumis sampai minyaknya benar-benar terpisah semua. Kelihatan ya, minyaknya udah makin terpisah. Nih, udah mulai naik-naik minyaknya. Ditumis sebentar lagi, baru bisa kita dinginkan dan kita masukin ke dalam jar. Nah, kalau udah seperti ini udah cukup ya. Kita matikan kompornya, baru kita dinginkan dan kita simpan di wajah kaca. Ini sebenarnya nggak terlalu gelap, tapi di kamera kenapa gelap sekali ya? Ini mungkin ya efek dari apa namanya, lampu dapur saya itu warnanya kuning karena di sini lagi agak mendung, jadi saya pakai lampu dapur. Coba saya matikan. Nah, kalau nggak pakai lampu dapur seperti ini, agak beda ya. Nah, sekarang untuk yang bumbu kuning. Yang bumbu kuning saya pakainya masih sama kayak bumbu dasar putih itu. Pakai 2 bonggol bawang putih, kemudian seperempat bawang merah, seperempat bawang bombay, kemudian 3 butir kemiri, dan ditambah sama kunyit. Itu kunyitnya pakai sekitar 2 jari.
Prosesnya juga sama, kita blender, kemudian kita tumis sampai harum, sampai wangi, sampai matang. Sekarang kita goreng yang kuning, bumbu dasar kuning. Ini udah saya chopper. Ini kita masukin ke wajan. Ini wajannya bekas goreng yang bumbu putih tadi. Masih ada sisa-sisa minyaknya, nggak apa-apa, kita langsung pakai aja. Kita tumis seperti bumbu yang putih tadi. Pakai api kecil aja, tumisnya pelan-pelan. Kalau yang kuning saya biasanya taruhin 3 lembar daun jeruk sama 3 lembar daun salam. Kita sobek gini, masukin supaya makin wangi. Kita tumis sampai matang. Nah, ini udah cukup nih, udah warnanya udah seperti ini, udah berubah warna. Airnya, kandungan airnya udah hilang dan minyaknya lihat. Dia udah misah ya dari dari bumbunya ini. Ini cukup, kita matiin. Terus kita tunggu dingin, baru kita simpan di toples di wadah kaca. Untuk nyimpannya, saya biasanya dedaunannya ini saya ambil, nggak saya masukin ke toplesnya. Sekarang kita bikin bumbu merah. Bahan basicnya masih sama. Saya pakai 2 bonggol bawang putih, 1/4 bawang merah besar, 1/4 bawang bombay, sama cabai merah. Saya pakai cabai merahnya lumayan banyak, itu ada 1 ons sekitarnya. Jadi sesuaikan aja sama pedesnya kalian, seberapa, sekuatnya kalian aja, segimana pedesnya. Gitu. Di sini bedanya saya nggak pakai kemiri ya, karena memang biasanya kalau bikin yang berbumbu merah itu saya tanpa kemiri. Ini tinggal kita haluskan, lalu kita tumis seperti yang lain, seperti yang bumbu dasar putih sama bumbu dasar kuning. Saya haluskan dulu ya. Nah, ini untuk yang merah udah aku halusin. Kita masukin. Kita tumis seperti tadi, yang putih sama yang kuning.
kelihatan ya, minyaknya udah kepisah sama bumbunya. Bisa kita matikan kompornya dan kita dinginkan, lalu dimasukin ke wadah kedap udara.